Hai, saya Lutfi Batu Akik. Kembali lagi nih. Kali ini saya akan membuat sebuah edukasi tentang lika-liku bisnis berlian versi Lutfi Batu Akik. Ya guys, jadi ceritanya awalnya itu saya buka FB untuk browsing-browsing batu akik dan permata. Tiba-tiba ada satu grup berlian yang saya ikuti, dan disitu ada akun yang nulis postingannya aneh gitu, agak nyeleneh menurut saya, dan saya tergelitik untuk merangkum pengalaman saya. Semoga bisa menjadi sebuah edukasi di lapangan untuk para pemain berlian ya guys. Kalau untuk yang senior mah udah nggak usah dilihat lah, mendingan nggak usah ditonton kalau untuk senior. Tapi untuk yang baru belajar, untuk menambah pengalaman, menurut saya ini sangat baik sekali. Pertama, kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya lebih mencintai emas daripada berlian. Ya guys, alasannya kenapa? Karena emas lebih cepat cair, toko emas banyak, pegadaian juga nerima, belum lagi emas patahan, emas tanpa surat itu banyak banget di pinggir jalan di Jakarta khususnya ya guys. Jadi bisnis emas itu lebih profit menjanjikan daripada berlian. Yang kedua, untuk para pemain berlian, alangkah baiknya kalau mengenal batu akik dulu. Tahu dulu batu akik, baru terjun ke berlian, Pak. Ya Pak, itu akan jadi sangat lebih baik sekali. Ya, ibaratnya kalau dalam dunia musik itu tahu gitar dulu baru main bass gitu ya. Tahu gitar dulu baru main bass, itu lebih baik. Terus, Bang, pemilik batu berlian itu siapa aja sih, Bang? Biasanya, Bang, kalau untuk target-target yang dicari sama kolektor, biasanya warisan. 25% pemilik berlian di Indonesia adalah berdasarkan warisan. Jadi bapak ibunya, kakek bapaknya dulu pecinta barang antik, koleksi tembikar, keris dari di atas zaman Kamardikan dan yang lain-lain. Mereka juga ada tuh anting-anting intan, gelang, cincin. Nah, yang ketika turun ke anak-anaknya, ke kita-kita ini, anaknya sudah asik dengan dunia sendiri, nggak tertarik barang antik. Jadi mereka nggak update berapa sih harganya batu intan itu. Mereka nggak ngeh, bahkan nggak sadar kalau intan itu, kalau anting milik kakek nenek mereka adalah intan asli. Mereka nggak paham dan nggak sadar dan nggak ngeh. Jadi mereka nggak tahu harganya berapa dan mau dijual kemana, mereka nggak paham. Itu jadi 25% pemilik berlian adalah warisan dari orang tua yang suka barang antik ya guys, tentu aja ya. Nah, terus yang lebih penting lagi nih untuk pemain berlian yang hidup di Indonesia ini, kita yang paling utama adalah reseller lebih banyak daripada buyer. Jadi buyer itu jarang banget. Jadi reseller itu banyak banget. Bayarnya makhluk langka kalau bayar itu. Ada 1-2 orang, tapi banyakkan resellernya yang bantu jual, itu banyak banget. Ya guys. Terus ini yang utama nih. Ada pepatah dalam dunia berlian yang ngomong gini, kalau jual berlian ke toko emas itu bunuh diri. Sekarang saya jelasin nih guys. Demi Allah ya, demi Allah, ini Lutfi Batu Akik sampai demi Allah nih. Kakak saya ikut suaminya dinas ke Kalimantan, ke Martapura, pulang bawa berlian Banjar. Waktu itu sama kakak saya rencana mau dipakein cincin emas, tapi ternyata karena nggak ada waktunya juga, mungkin keuangan juga terganggu, akhirnya dicairin. Dan kakak saya minta saya ke toko emas, saya yang jualin. Ketika sampai toko emas, ditimbang beratnya 4,7 karat, hampir 5 karat. Pemiliknya langsung kasih uang ke saya 4 juta. Kakak saya nanya, saya bilang dulu ke kakak saya, Kak, ini dijual ke toko emas berapa harganya? Kakak saya bilang, kasih aja ke toko emasnya, nanti toko emasnya tahu. Ternyata benar, begitu ditimbang 4,7 karat, hampir 5 karat, itu kena 4 juta, saya dikasih 4 juta. Dan saya langsung pulang gitu. Jadi kalau ada yang bilang istilah pepatah dalam dunia berlian, jual berlian ke toko emas itu adalah bunuh diri, maka pepatah itu saya patahkan sekarang. Enggak bos, salah bos. Ya, salah banget kayak gitu. Toko emas itu
utamanya adalah dagang emas, bukan beli berlian ada dagang berlian. Mereka sebagian besar modal utama mereka untuk beli emas. Kalaupun beli berlian, tentu aja uang mereka nggak banyak, nggak cukup, karena untuk uang muter perdagangan emas, ya. Jadi jual berlian ke toko emas itu bunuh diri, menurut saya enggak, ya itu salah banget. Oke bang, terus satu lagi nih, ada nggak berlian temuan sungai? Karena kita tahu zaman dulu ada namanya film Intan Berduri dari Benyamin S. Ya, Benyamin S lagi mancing ikan di sungai, nemuin berlian. Saya coba browsing-browsing dan saya bertanya langsung kepada pemain berlian, senior-senior saya. Mereka semua jawabannya sama, berlian adalah barang tambang. Ya guys, berlian adalah barang tambang dan sangat jarang banget, bahkan hampir tidak mungkin ditemukan di sungai. Kalau ditemukan di sungai paling batu-batu kristal kuarsa kayak gini nih. Ini kayak gini ya, kristal kuarsa atau kuartis. Ini banyak banget nih yang saya punya. Ini pun bisa di cutting, tapi tentu aja pas dicek dengan diamond selector, nah beda skala mouse-nya ya guys ya. Jadi kemungkinan ditemukan berlian di tengah sungai itu sangat jarang banget, bahkan hampir nggak mungkin. Ya, saya juga mancing mania dan ribuan orang di Indonesia ini pemancing mania itu nggak pernah ada yang berita sampai nemuin berlian di sungai. Karena menurut saya dan senior saya juga sama, berlian adalah barang tambang, jadi nggak ditemuin di sungai. Ya guys, kalau batu akik, ada nama ya kan, Sungai Dareh, jelas tuh sungai itu kan ya, mantep tuh. Terus bang, kalau kita punya bahan berlian nih bang nih, ya ini buat tentuin keasliannya itu gimana nih? Kalau misalnya kita nggak punya alat ini, diamond selector ini memang tidak terlalu akurat, tapi paling tidak untuk pegangan awal kita tahu batu kita itu berlian atau bukan. Jadi untuk pemain berlian atau akik wajib nih punya nih ya. Walaupun tidak akurat, sekali lagi, walaupun tidak akurat, tapi bisa dijadikan pegangan awal, patokan dasar dulu ya guys. Kalau misalnya nggak punya alat ini, kita nemuin batu begini di sungai atau di jalan atau di tambang, ya pertama datengin Pegadaian atau datengin toko emas. Pegadaian itu punya alat ini, toko emas punya alat ini. Barusan di awal saya bilang jual berlian Banjar milik kakak saya kan di toko emas, dan pihak toko emasnya ngeluarin ini diamond selector. Dites, oh ternyata naik semua full, langsung dibayar 4 juta. Ya guys, jadi kalau misalnya nemuin barang-barang yang kita anggap sebagai berlian, tanyakan ke Pegadaian atau toko emas. Itu lebih akurat karena mereka punya alatnya. Nggak usah malu kok, nggak usah malu-malu. Wah, ntar diomongin gini, enggak. Kan untuk kemajuan kita juga itu. Ya guys. Itu jadi nanyain ke toko emas atau Pegadaian, itu lebih akurat. Mereka punya alatnya. Terakhir, serupa tapi tak sama dengan bisnis uka-uka. Saya dapat kabar dari mentor saya, senior saya, yang mengatakan kalau bisnis berlian sama seperti bisnis uka-uka, kita harus hati-hati. Samanya gimana? Nah gini bang, mas, pak yang utamanya ya, kita mau beli berlian nih, budget kita 100 juta. Kita mau lihat ada bongkahan di Facebook, kayaknya harganya kita cukup nih, ya kan? Begitu kita datangin rumahnya, kita datangin pemilik rumahnya, ini orang tersebut beralasan kalau mau lihat barang harus bayar. Pak, kalau mau lihat barang harus bayar. Alasannya dia A2 lah, A3 lah. Nah, kalau menurut mentor saya, senior saya pemain berlian, kalau kita datang mau lihat barang dan disuruh bayar 5 juta, 6 juta, langsung pulang aja. Mendingan pulang aja. Jangan ditanggapin. Ya guys, karena mereka bilang mereka buang waktu. Kita juga buang waktu, bahkan kita buang bensin. Ya guys, itu terakhir kalau mau main berlian, kita datengin tempat berlian, terus mereka minta bayar, mendingan pulang aja. Karena kita mau beli kok. Kalau mereka takut dirampok, COD di kantor polisi.
ya guys, di kantor polisi COD-nya. Atau nggak boleh ambil foto, oke nggak apa-apa, nggak usah pakai kamera, nggak usah pakai HP, kita cek aja, bawa aja ginian, patokan dasar. Ya guys, semoga dengan edukasi ini bisa menjadi pegangan untuk para pemain batu akik dan berlian di lapangan. Saya Lutfi Batu Akik, terima kasih, wassalam.